Halo semuanya, kembali lagi di Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Nah, kali ini bersama saya Iksanti Aulia sebagai host di sini dengan tema urban farming atau pertanian perkotaan. Nah, di sini aku bersama Mas Egi. Halo Mas Egi. Halo Santi. Nah, di sini Mas Egi ini juga merupakan karyawan di GoKomodo dan merupakan penggiat komunitas pertanian perkotaan pemuda di Jakarta. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan pertama nih ya Mas ya, tentang urban farming atau pertanian perkotaan. Jadi sebenarnya urban farming atau pertanian perkotaan itu apa sih? Jadi kalau by definisinya urban farming atau pertanian perkotaan itu jadi praktek budidaya, pengolahan dan distribusi pangan di area urban. Jadi kalau kita ambil contoh, Jakarta ini kan area urban gitu kan. Jadi bagaimana urban farming itu budidayanya dilakukan, pengolahannya dilakukan dan distribusinya dilakukan di area urban itu di Jakarta. Itu kita ambil contoh atau secara luasnya Jabodetabek lah ya. Oke, biasanya kalau di Jakarta itu di daerahnya di daerah mana tuh yang jadi urban farming? Sebenarnya kalau urban farming nanti akan dibahas lebih lanjut sih area-areanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Jakarta itu semuanya gedung-gedung, itu sebenarnya nggak juga. Jadi ada di beberapa minggir sedikit itu ada area juga yang bisa ditanamin. Terus sebenarnya juga di rumah-rumah kita, taman-taman kecil itu tuh juga bisa nantinya menjadi area untuk kita melakukan urban farming. Oke, berarti kita sendiri pun di rumah juga bisa ya ngelakuin itu sendiri. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kenapa sih urban farming ini menjadi penting dan perlu digaungkan untuk saat-saat ini? Ya, jadi kalau kenapa ini menjadi penting karena gini, mungkin kita perlu tahu di 2050 itu menurut FAO itu penduduk dunia akan menyentuh angka 10 miliar. Dengan angka produksi pangan saat ini, nah itu akan diprediksi dunia akan menghadapi krisis pangan gitu. Dan produksinya sekarang itu menurut FAO harusnya digenjot di angka 70% untuk masing-masing negara. Tapi masing-masing negara ini reportnya itu hanya bisa 10%. Nah, jadi kalau kayak gitu kan pasti nanti kita harus mikirin kan di 2050 10 miliar orang ini harus kita kasih makan apa gitu. Nah, sedangkan kita untuk saat ini untuk orang-orang di area urban itu sangat bergantung sama teman-teman di area rural. Jadi kita bergantung di teman-teman di pedesaan gitu lah ya. Untuk bisa suplai makanan buat kita. Nah, sebenarnya berangkat dari situ, kenapa nggak kita bisa nyuplai sendiri makanan kita gitu. Ya nggak semua sih, tapi minimal adalah substitusi untuk kita bisa makan buah dari kebun kita sendiri, atau misalnya kita bisa nyambel dari cabai yang kita tanam sendiri. Jadi spiritnya kayak gitu. Dan kemudian kita di sini itu kan kayaknya kalau misalnya saya lihat ya orang-orang Jakarta ini kan kayak sekarang lebih senang untuk berkomunitas ya. Jadi mungkin Santi bisa lihat juga kalau teman-teman naik sepeda atau misalnya olahraga apa itu kan kayaknya nggak mungkin sendiri ya. Iya benar. Jadi pasti ada apa komunitasnya gitu kan. Nah sebenarnya dengan gaya hidup orang Jakarta yang makin sehat, itu kita bisa kayak ngedorong teman-teman di komunitas kita untuk bisa ngelakuin hal ini. Gitu. Jadi di teman-teman komunitas kita misalnya sepeda, olahraga, hidup sehat gitu kan. Kita bisa untuk ngedorong mereka, kita daripada salad kita beli, mendingan kita tanam sendiri sayur-sayuran. Itu mudah sebenarnya kalau mau dilakukan. Jadi kenapa penting? Ya karena memang urban farming ini spiritnya dari teman-teman komunitas saya juga untuk menjadikan urban farming ini sebagai lifestyle. Gitu. Oke, berarti jadi minimal dari diri sendiri dulu, terus kita baru bisa ngajak nih lingkungan teman-teman di sekitar kita gitu kali ya, buat memulai urban farming ini. Betul. Jadi kalau yang dari saya sih sebenarnya gini, kegiatan positif yang dilakukan sama komunitas itu kan menyenangkan. Nah, aku punya prinsipnya kalau selain menyenangkan, kenapa nggak mengenyangkan juga sekalian gitu sih. Apalagi kalau bisa profit juga nih, kira-kira taunya bisa jadi usaha kita sendiri juga ternyata kalau emang diseriusin gitu.
Nah, terus kalau target atau yang bisa ngejalanin urban farming ini, itu siapa aja sih Mas biasanya? Sebenarnya kalau untuk personnya semua orang bisa ya, cuman kalau dari teman-teman komunitas sendiri tuh bikinnya gini, dari umur sekolah Hmm. kita harus bisa ngenalin nih Hmm. bahwa mereka tuh dapat makanan mereka tuh dari mana gitu kan. Karena fun fact juga, waktu saya kuliah di pertanian, itu ketemu teman-teman yang dari Jakarta juga. Nah, mereka nggak tahu tuh tanaman kacang hijau itu Hmm. buahnya seperti apa, mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu kalau itu dari polong ternyata kan. Dari Oh. polong dibuka polongnya baru keluar kacang hijaunya gitu. Oh, saya juga baru tahu. Nah, nah kan baru tahu juga kan. Ah. Nah, jadi untuk menimbulkan awareness gitulah kalau misalnya makanan itu tuh datang ada di meja kita itu melalui proses yang panjang gitu kan. Oke. Gitu. Jadi berangkat dari situ dulu, jadi kita perkenalan dulu untuk di teman-teman dari usia sekolah. Nah, nantinya mereka sudah tahu, nah baru nanti bisa untuk yang umur-umuran kita lah untuk jalanin ini. Dan memang tadi spiritnya itu kan komunitas ya. Jadi kita ngegandeng komunitas apa untuk bisa ngelakuin urban farming ini. Tapi pada intinya semuanya bisa melakukan urban farming. Syaratnya cuma satu, ya tinggalnya di urban gitu. Oke, Kalau iya di benar rural sih. kan mereka udah bisa dong, gitu, dijaga dong. Nah, kalau untuk lokasinya sendiri nih, atau area terbaik untuk menjalankan urban farming, itu biasanya di mana, Mas? Kalau kayak gitu kita harus menentukan skala dulu ya. Misalnya kita individu gitu ya. Nah di rumah, sebenarnya di kos-kosan tuh juga bisa. Jadi misalnya di kos-kosan, pasti kan kita kalau keluar kosan itu ada tempat kita naruh sepatu. Itu di sebelahnya kalau kita taruh planter bag, kita tanemin, ya minimal misalnya kita seneng nyambel gitu ya, kita tanam cabai itu juga bisa gitu. Bukan cabai-cabean, cabai. Gitu. Kita tanam cabai itu nanti bisa. Nah sebenarnya itu skala individu gitu. Nah makanya tadi yang mungkin dari awal saya udah sering notice adalah sering highlight itu adalah komunitas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kumpul dan di tempat, misalnya dikumpul di tempat siapa, itu punya taman agak sedikit luas, nah itu bisa mungkin nanti ditanam untuk hidroponik set, terus untuk vertical garden. Jadi ya tempatnya terbatas itu nanti bisa lah diformulasikan lah untuk macam-macam urban farmingnya. Modelnya mau seperti apa. Oke. Gitu sih. Jadi ya nggak malah sebenarnya makin sempit tempat, makin kreatif kita gimana untuk bisa memanfaatkan tempat itu gitu. Oke, jadi nggak bisa punya alasan lah ya kayak, aduh, aku nggak punya lahan nih di kos-kosan atau di mana. Sebenarnya di mana aja pun bisa. Kita ngelakuin itu. Nah, terus cara ngejalanin urban farming ini kayak gimana sih Mas? Sama apa aja nih yang perlu kita siapin buat ngejalanin urban farming ini? Kalau yang perlu disiapin, yang pertama pasti niat ya. Iya dong. Niat paling pertama. Iya. Nah, sebenarnya kalau modulnya banyak ya urban farming itu. Cuman mungkin di sini saya mau nge-highlight 3 aja. Yang pertama tuh vertical garden. Terus yang kedua itu hidroponik, sama yang ketiga tabulam pot. Ngomong-ngomong, Santi tahu nggak tabulam pot singkatannya apa? Nggak tahu lagi, baru pertama kali denger nih. Nah, jadi tabulam pot itu tanaman buah dalam pot. Oh, oke. Yang sering kita lihat sehari-hari lah ya di rumah. Jadi mungkin kalau untuk vertical garden itu ya sebelum masuk ke situ, sebenarnya kalau teman-teman mau nge-reach out kita buat nanya-nanya gitu, buat sharing bisa. Cuman kalau misalnya teman-teman mau sendiri juga sebenarnya udah banyak sih kayak tips dan trik untuk urban farming itu. Dan mungkin menurut saya yang paling mudah dilakukan 3 ini. Jadi dari vertical garden, hidroponik, sama tabulam pot. Dan 3-tiganya di marketplace udah pada banyak sih buat kita mengguli set-setnya itu gitu. Jadi kalau vertical garden itu kan intinya kita nanam secara vertikal. Karena kan biasa kalau kita tanam, kita lihat kan dia horizontal kan. Nah itu jadi ini mungkin pakai kayak semacam alat buat pipa, terus nanti ada media tanamnya, ada bibitnya. Nah itu kita tanam secara vertikal. Gitu. Oke, berarti mungkin ini cocoknya nih buat kalau kita, apalagi di Jakarta kali ya, yang sekarang tuh lahan-lahannya tuh udah mulai kecil deh. Kita punya rumah lahannya kecil, berarti kita mungkin kemungkinannya tuh pakainya vertical garden. Ya, gitu vertical garden bisa di dinding gitu kan. Nah, kalau agak luas sedikit bisa pakai hidroponik. Nah, hidroponik itu cocok untuk kita kaum urban yang pemalas. Jadi dia itu nanamnya
namanya kan hidroponik ya, berarti teknik penanaman menggunakan air, media tanamnya itu air. Air. Nah, jadi nanti air itu akan digunakan sistem untuk dia ngalir terus-menerus nutrisinya. Oke. Jadi ibaratnya kita tinggal tanam, kita pencet, kita tinggal. Ntar tinggal nunggu panen. Nah, itu sebenarnya yang paling cocok sih buat kaum kita di kota ini yang yang sibuk lah ya. Yang sibuk lah ya. Ya, bahasa halusnya pemalas sibuk lah ya. Sibuk. Yang sibuk. Gitu. Dan kemudian untuk yang terakhir tabula pot, itu paling hanya sedia planter bag aja. Atau misalnya kita bisa punya pot, atau misalnya kita pakai, kalau untuk tanaman buah-buah yang agak kecil itu bisa pakai ya berbagai macam plastik itu juga bisa sih. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada itu buat kita tanam tanaman buah dalam pot itu. Oke, biasanya ada kriterianya sendiri nggak? Misalkan nih kalau kita di rumah kayak mesti penyinarannya kah atau yang lain gitu? Dari yang terkena sinar matahari atau gimana tempatnya? Ya, kalau tempatnya sih memang baiknya yang cukup sinar mataharinya ya gitu. Jadi jangan nggak ada ini juga ya, jangan nggak ada, ya jangan di lorong gitu kan, nggak ada mataharinya atau misalnya nggak ada sinarnya, ya itu juga nggak akan tumbuh sih tanaman. Oke. Dan biasanya memang yang paling, ya kalau teman-teman sering baca juga sih mungkin di Jepang itu kan yang lagi populer itu tanam padi di rooftop. Sama sebenarnya di basement juga bisa, cuman kan mesti tambahin sinar lagi kan. Nah itu mungkin agak sedikit complicated lah buat settingnya. Sekarang kita masuk ke jenis tanamannya nih Mas. Jadi jenis tanaman yang cocok buat urban farming ini apa aja sih? Kalau jenis tanamannya memang yang paling cocok ya sayur-sayuran sih. Soalnya kenapa? Dia pertama kan perawatannya mudah, terus kedua dia cepat dipanen juga. Gitu. Jadi ya mungkin untuk yang baru mau mulai itu bisa di sayur-sayuran, dan nanti ada kategorinya juga nih sayuran mana yang bisa cepat ditanam, mana yang agak sedikit lama. Jadi mungkin buat awal-awal bisa coba untuk tanam selada dulu, itu paling mudah sih. Gitu, dan selada kan mungkin kan hampir semua orang suka juga gitu kan, nggak yang tanaman sayur yang aneh-aneh gitu. Dan gitu. Dan kalau misalnya mau yang sedikit bisa melatih kesabaran, itu tanaman buah dalam pot. Itu tanaman buahnya adalah alpukat. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu komunitas saya itu emang udah bagi-bagi juga bibit tanaman alpukat itu. Nah, memang sih agak lama sih. Kalau tanaman buah itu kan 2-3 tahun lah baru bisa kita nikmatin hasilnya. Gitu. Cukup lama juga berarti cukup ya. Lama. Jadi makanya untuk melatih kesabaran juga tuh. Gitu. Dan apa namanya? Tanaman buah dalam pot ini memang di awal mesti kita tetap pupuk terus, tetap ini terus, cuma nanti pas lagi udah bisa, pokoknya rasanya akan beda deh. Kita panen dari yang kita rawat dari awal, dari kecil, dia bisa besar, terus nanti bisa menghasilkan buah, itu rasanya akan lebih beda daripada yang kita beli gitu. Oke. Berarti selain tabulam pot sama tadi sayur-sayuran itu ya, yang cocok nih buat tanaman yang dibudidayakan untuk urban farming ini. Iya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi dampak positif yang bisa kita raih nih kalau kita ngejalanin urban farming ini apa sih? Ada beberapa ya. Mungkin yang paling memenuhi tadi spirit kita itu bisa memenuhi pangan secara mandiri. Walaupun dari jumlahnya nggak terlalu besar, tapi setidaknya kita untuk bisa membantu ngurangin jejak karbon lah. Nah, ngomong-ngomong, Santi tahu jejak karbon? Nggak tahu sih. Jadi pada intinya tuh jejak karbon itu berapa banyak emisi karbon yang diproduksi dari sebuah aktivitas gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh nanam padi, sampai bisa padi itu jadi nasi di meja makan kita, itu tuh udah ada hitungannya tuh. Berapa banyak emisi karbon yang dikeluarkan. Nah itu kan dia melalui budidaya, melalui pengolahan pasca panen, melalui distribusi, dan nantinya kita masak jadi nasi. Nah itu ada hitungannya jejak karbonnya tuh. Nah kalau misalnya kita ambil contoh alpukat yang kita dapatkan misalnya sekarang dari daerah mana gitu, mungkin dari daerah Jawa Barat gitu misalnya. Nah itu kan dia melalui budidaya, terus pasca panen, dan nanti distribusi. Dikirim lah perjalanannya kan. Nah, kalau misalnya kita bisa memenuhi, atau enggak minimal kita bisa, ya dari 1 tahun kita 10 kali makan alpukat gitu misalnya.
dari 1 atau 2 kali kita makan alpukat itu yang dari kebun kita sendiri, nah itu udah berapa banyak karbon yang dikurangi karena kita udah mengurangi rantai distribusinya. Banyak Gitu. banget ya, karena kita memotong berapa proses Ya. distribusinya Dan itulah. tadi juga kalau misalnya itu dari individu, tapi kalau misalnya kita gather komunitas gitu kan, itu kan akan lebih besar lagi kan impact-nya kan. Nah itu mungkin satu tuh untuk dari apa namanya jejak karbonnya. Terus yang kedua dari sustainable agriculture. Jadi pertanian berkelanjutan itu kan mungkin itu dari situ dulu kita dapat panen. Nah setelah itu kan kita pasti mikirin, oh tanaman kita harus kita pupuk. Kita pupuknya dari mana? Kalau orang yang simple aja ya udah beli aja pupuknya, kita tanam sendiri. Padahal pupuk itu kita bisa bikin sendiri. Jadi dari sampah-sampah rumah tangga. Jadi kalau misalnya Santi lagi makan buah, kulitnya itu misalnya nggak dimakan, pisang gitu kan. Nah itu bisa dicacah, disimpan, nanti jadikan kompos, terus misalnya sisa-sisa makanan. Nah itu nanti bisa kita kembalikan lagi ke si tanamannya itu gitu ya. Jadi selain kita juga bisa ngasih kembali ke tanaman, kita juga bisa ngurangin beban dari ini pembuangan sampah di TPA gitu kan. Kan mungkin kalau saya sih lupa ya angkanya berapa ya, cuman kan udah sampai mungkin ribuan atau jutaan ton sampah tiap hari diproduksi Jakarta kan. Jadi kalau misalnya kita mengurangi 0,05 atau 0,005, tapi kan setidaknya kita udah punya arah ke situ untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu. Oke, walaupun presentasinya kecil tapi berkelanjutan pasti impact-nya bakal gede dan juga. Dan apalagi gitu makanya kita kalau gather komunitas lebih gede lagi, lebih gede lagi. Gitu sih. Sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta ya Mas. Bisa dipilih nih nanti salah satu. Yang pertama, mitos atau fakta bahwa urban farming ini sulit untuk dijalankan. Mitos. Karena urban farming itu sebenarnya udah banyak banget modulnya dan banyak banget orang yang lakuin, dan itu sebenarnya simple sekali sih. Berarti mitos ya? Mitos. Mitos atau fakta bahwa urban farming harus dan hanya bisa dijalankan dengan teknologi yang canggih. Mitos. Karena teknologi itu kan sebenarnya penunjang ya. Cuman bertani itu kan basic. Jadi bertani itu kan kita merawat makhluk hidup kan. Nah itu kan kita udah punya basic instingnya kayak gitu. Kalau misalnya kita punya hewan peliharaan atau kita punya anak yang mesti dirawat gitu, kan basic insting untuk merawat makhluk hidup kan. Jadi sebenarnya bertani itu basic, jadi teknologi itu penunjang. Jadi baik kalau misalnya dijalankan dengan teknologi yang canggih, cuman tetap bisa dijalankan tidak menggunakan teknologi yang canggih. Cukup gitu. Basic insting kita aja. Ya, cukup basic aja. Jadi mitos atau fakta kalau urban farming ini nggak profitable? Mitos. Karena selain profit itu kan tidak harus dalam bentuk uang gitu ya, tapi dalam bentuk kepuasan juga, seperti tadi yang saya bilang di beberapa pemaparan sebelumnya, bisa menikmati hasil tanaman itu sendiri, memiliki kepuasan tersendiri gitu. Kita udah rawat dari kecil dan nanti kita bisa menikmati hasilnya, itu kan kita akan memiliki kepuasan tersendiri. Cuman mungkin yang jadi sharing saya gini, jadi saya di komunitas itu kan udah melakukan membagi beberapa tanaman buah itu kan, dan dia tuh ada di area 1 RW gitu ya, mungkin sekitar 100 sampai 150 bibit udah kita bagiin. Nah itu di area yang sama. Kalau misalnya nanti dalam 2 atau 3 tahun mereka panen raya, panennya bersamaan, itu kan pasti akan banyak alpukat di situ. Nah, kalau misalnya semua udah pada bosan dengan alpukat, bisa dijual kan? Nah, itu pasti profit gitu. Jadi memang kita urban farming ini kalau bisa supaya monitoringnya gampang juga dalam satu area yang sama. Oke, jadi balik lagi sebenarnya ke tujuan awal kita aja gitu ya. Terakhir nih Mas, jadi mitos atau fakta bahwa urban farming ini membutuhkan tanah atau lahan yang luas? Mitos, karena urban farming itu kan memang spiritnya kan memanfaatkan lahan seadanya gitu kan. Ini saya mau sharing aja sih. Waktu saya kecil itu lahan depan rumah saya, taman itu cuma ukurannya 2 kali 3 meter lah. Dan itu saya nanam pohon mangga 1 waktu saya kecil, waktu saya SD berbuah SMP. Lama banget kan tuh kan. Tapi pada saat itu
itu saya bisa bagi-bagiin ke tetangga saya mungkin lebih dari 10 orang, kayak mungkin 10 sampai 15 orang, dan satu orang itu bisa dapat satu plastik yang kurang lebih 2 kilo. Berarti lumayan juga ya, Lumayan hasilnya juga, lumayan itu baik. kan dari satu rumah. Dari satu rumah. Coba makanya tadi mungkin saya sering kali nyebut spiritnya adalah komunitas-komunitas itu karena kalau dari saya aja bisa menghasilkan sebanyak itu, apalagi nanti kalau misalnya dari teman-teman yang ada banyak komunitasnya gitu kan. Ada banyak orang dalam komunitas itu bisa melakukan hal yang sama dengan saya, itu kan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu sih. Oke. Sekian episode Ladang Cerdas kali ini. Makasih banyak Mas Egi atas Sama-sama, Santi. informasinya. Semoga nih komunitasnya bisa sukses nih menjalankan urban farming ini. Oke, terima kasih Santi. Iya. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman nih yang udah menyaksikan Ladang Cerdas kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kalau mau request topik atau narasumber, bisa komen di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di episode Ladang Cerdas selanjutnya.